Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dengan Puri. Kali ini kita berjumpa kembali dalam perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Hari ini adalah hari yang ke-46. Berbicara tentang perjumpaan dengan Kristus adalah hal yang begitu besar dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya akan bercerita tentang kehidupan saya sebelum menikah hingga saat ini. Saya lahir dari keluarga Kristen, di mana ayah saya juga seorang penatua, dan sekarang orang tua saya semuanya sudah meninggal. Saya dari dulu dididik secara Kristen oleh orang tua saya. Hingga pada suatu waktu, saya mulai merantau ke Surabaya karena untuk bekerja. Terus terang, di Surabaya saya gampang bergaul dan banyak teman-teman saya. Dan terus terang juga, semenjak saya merantau dan bekerja, saya masih belum menemukan gereja yang benar-benar untuk menjadi keanggotaan di gereja itu. Karena waktu itu, saya masih keanggotaan di gereja tempat saya lahir, yaitu di Jawa Tengah. Waktu itu saya sudah beberapa kali ke gereja di tempat yang berbeda-beda, namun saya masih belum menemukan gereja di mana sepertinya saya tidak ada yang perhatikan dan biasa-biasa saja. Singkat cerita, ada dalam masa waktu itu saya benar-benar membutuhkan Tuhan. Ada salah satu teman saya yang menyukai saya dan benar-benar sangat memaksa saya untuk dijadikan pacar saya atau bahkan teman hidup saya. Saya tidak mencintainya dengan berbagai pertimbangan. Saya menolak dengan baik-baik, tetapi tetap dia kejar saya. Saya menolak lagi dengan baik-baik. Dia terus mengejar saya hingga saya merasa risih. Akhirnya, kesabaran saya ada batasnya. Saya pun menolak dengan agak keras. Setelah penolakan itu, hampir setiap hari saya dikirimi barang-barang yang tidak lazim, seperti potongan-potongan rambut yang di dalam amplop. Saya selalu mimpi tentang dia dan sering terbangun hingga pada suatu saat saya menemukan di kamar saya ada darah yang berbentuk bintang. Saya heran, padahal kamar saya kunci setiap hari. Saya seperti ketakutan. Akhirnya saya curhat ke teman saya dan diminta untuk memanggil pendeta atas referensi teman saya yang katanya pendeta itu tahu hal-hal yang mistis. Akhirnya saya pun bercerita kepada pendeta itu waktu pendeta itu ada di kamar saya. Dan pendeta itu pun bercerita bahwa ada kekuatan gelap yang menyerang saya dari seseorang yang ingin mendapatkan saya tetapi ditolak oleh saya. Saya heran, kok pendeta itu tahu bahwa ada yang suka dengan saya dan saya tolak. Akhirnya saya didoakan. Dan pendeta pun bercerita kepada saya bahwa Tuhanlah yang menolong saya dan melindungi saya. Hingga saat itu saya masih baik-baik saja. Singkat cerita, berjalannya waktu saya pun sudah menikah dengan suami saya yang sekarang. Dan saya pun pernah bercerita tentang hal tersebut dengan suami saya. Dan berjalannya waktu saya pun melupakan kejadian itu. Hingga pada suatu waktu saya bertemu dengan GKI Wiyung yang waktu itu masih di ruko dekat TPI. Saya sangat bersyukur. Disitulah saya mulai dekat dengan Tuhan. Saya diperhatikan oleh orang gereja dan oleh hamba Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa menemukan GKI Wiyung. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saya tiap malam merasa cemas kembali dan bermimpi lagi tentang dia. Akhirnya saya minta didoakan oleh salah satu hamba Tuhan yaitu Bapak Dani. Dan kita hampir tiap hari selalu berdoa bersama-sama sampai beberapa hari. Dan puji Tuhan, sampai sekarang mimpi-mimpi itu hilang. Dan sampai saat ini pun hidup saya sudah mulai membaik dan tidak dihantui oleh mimpi-mimpi itu. Tuhan begitu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya pun teringat akan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah.
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami masih bisa menghadap Engkau di tengah segala kesibukanku. Aku mengucap syukur kalau Roh Kudus masih mengingatkan aku, mendorongku untuk berkomunikasi denganmu ya Tuhan. Karena aku percaya bahwa tidak ada yang lebih aku butuhkan selain Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.